Shalom sahabat wanita, senang sekali bisa berjumpa di tahun 2021. Ini Selasa pertama kita berbakti. Kita sudah lewati tahun 2020 dengan baik, walaupun dengan satu perjuangan yang sangat. Ibu-ibu harus menemani anak atau cucu belajar karena tidak bisa dilepas ya dengan ibadah online, harus kerja keras. Selama tidak pernah mikiri pelajaran, sekarang mulai mikir pelajaran, belum kita lakukan sesuatu yang lain. Kalau kita bisa lewati, bukankah ini karena Tuhan? Amin. Karena itu malam hari ini mari kita siapkan hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukankah Dia Allah yang selalu beserta dengan kita? Bukankah Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita? Haleluya. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu. Bersama-sama katakan, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020. Hari ini kami sudah memasuki hari ke-5 di dalam tahun 2021. Kami mampu semua karena Tuhan. Kami bisa lewati, kami tahu semua karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan yang memberikan hikmat, kemampuan kepada setiap kami wanita-wanita-Mu, dan kami percaya kemuliaan-Mu akan nyata di dalam hidup kami. Karena itu malam hari ini beri kami firman-Mu, biar firman-Mu mengajar kami, mendidik kami menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang mampu menolong keluarga kami, membawa keluarga kami kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Malam hari ini saya ingin bicara tentang kecantikan. Wanita identik dengan cantik, amin. Wanita senang sekali kalau dibilang cantik. Tidak ada orang yang ingin kelihatan tidak cantik, tidak ada. Ya, semua ingin tampil cantik. Karena itu banyak kali wanita berusaha menonjolkan kecantikannya supaya terlihat cantik begitu ya. Kita menutup kekurangan kita dengan macam-macam hal. Salah satunya dengan balutan pakaian ya. Berharap dengan pakaian yang kita pakai kita kelihatan cantik. Yang kedua dengan perhiasan. Tidak salah kita pakai perhiasan ya untuk mempercantik diri. Yang lehernya pendek supaya kelihatan, tidak kelihatan pendek begitu, ditutup dengan kalung yang bagus supaya orang tidak konsen di leher yang pendek ini, tapi lihat kalungnya yang bagus. Tidak salah begitu ya, tapi jangan berlebihan, jangan jadi toko emas berjalan supaya orang terfokus. Bahkan saya melihat satu fenomena, kalau nggak bisa beli emas karena pengen cantik, ya belilah imitasi begitu ya. Ada yang seperti itu supaya kelihatan cantik untuk menutupi kekurangannya. Yang ketiga dengan polesan kosmetik. Dandan itu baik, tidak apa-apa ya. Bisa bikin kita lebih cantik tapi jangan over. Saya heran ketika saya melihat seorang ibu bangun pagi ya, doa pagi jam 5 udah full make up dan jambulnya udah semeter. Saya bingung, ini tidurnya kayak apa ya? Sah-sah saja begitu ya, siapa nggak kepingin kelihatan cantik, tapi
Ya, nggak bisa bayangkan tidur dengan full make up seperti itu. Ada teman saya juga begitu ya, seorang hamba Tuhan. Dia nggak cuci mukanya sebelum tidur supaya hemat kali ya. Besoknya bangun udah dengan full make up begitu. Dengan perawatan wajah supaya kelihatan cantik, tarik sana, tarik sini. Yang tidak ada garis mata dikasih garis mata. Ya, biasanya keturunan Tionghoa tidak ada garis matanya, dibikinlah garis mata. Saya pernah ditawarin untuk bikin garis mata, saya bilang enggak, ntar tua garis matanya tumbuh sendiri kok. Nah, sekarang saya sudah punya garis mata karena sudah tua gitu ya. Nah, dengan macam-macam ya, dengan perawatan tubuh. Saya dulu nge-gym bukan untuk bentuk tubuh ya, tapi karena metabolisme tubuh saya kurang bagus, jadi saya harus olahraga. Sebetulnya tidak perlu sih sampai ekstrim begitu, sampai nge-gym. Tapi namanya manusia ini ya, kalau tidak bayar itu males. Sengaja saya gym, kenapa? Bayarnya mahal, kalau bolos eman-eman begitu ya. Jadi mau tidak mau saya pergi karena saya sudah bayar mahal. Tapi suatu hari saya kaget gitu ya, ada nonik-nonik cantik, dia nge-gym, lalu dia cerita sama temennya kenapa dia nge-gym. Ternyata dia nggak punya bokong gitu ya, trepes bokongnya. Nah, dia gym, dia pakai trainer supaya bokongnya bisa kelihatan. Ampun, saya ketawa, saya ngakak, ya ampun, ono-ono ae gitu ya. Ada yang pengen ya macam-macam begitu ya untuk pembentukan badan gitu ya. Ada juga membentuk badan dengan suplemen supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan menarik. Sekali lagi saya katakan itu sah-sah saja, itu boleh. Tetapi malam hari ini saya ingin kasih tahu, itu bukan yang utama. Jangan tonjolkan yang seperti ini ya, untuk memikat suami tentunya harusnya. Tapi banyak kali perempuan dandan bukan untuk suami. Kalau di rumah ada antennya, ada parabolanya ya, ada rorolan. Bahkan tidur dengan masker. Kalau dulu waktu pacaran, ketemu pacar pengen kelihatan cantik, tapi setelah menikah berbeda, malah tidur dengan suami dengan masker. Nah, supaya besok terlihat cantik. Loh, ini cantik untuk siapa? Nah, kenapa malam hari ini saya bahas ini? Supaya di tahun 2021 ini kita tidak salah fokus. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan berkata kecantikan itu sia-sia, kecantikan itu bohong, kata firman Tuhan. Coba lihat Amsal pasal 31. Amsal pasal 31 di ayat yang ke-30. Amsal pasal 31 di ayat yang ke-30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kalau mau suami tambah lengket ya, bukan dengan yang lahiriah ini, tetapi dengan manusia batiniah. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, Amsal ini ditulis oleh Salomo ya. Nah, kenapa Salomo bisa ngomong seperti ini? Amsal 31 ini sebetulnya nasihat dari ibunya Lemuel ya, Salomo. Ya, dia berkata bahwa kemolekan itu bohong, kecantikan itu sia-sia. Nah, buktinya apa? Buktinya Raja Salomo ini seorang raja yang istrinya banyak. Ada yang tahu berapa istrinya? Betul, 1000. Satu raja-raja kita bisa lihat di satu raja-raja pasal yang ke-11. Di ayat yang ketiga dikatakan, satu raja-raja 11 ayat yang ketiga, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Dikatakan Raja Salomo ini punya 700 istri dari kaum bangsawan. Bisa bayangin ya, bangsawan, perempuan yang bermartabat, perempuan yang cantik, perempuan yang kaya, perempuan yang luar biasa ya.
namanya aja bangsawan, beda. Orang itu bisa kelihatan cantik kalau dipoles ya, sama-sama jelek tapi kok sekarang bisa cantik. Dulu jelek, kenapa sekarang bisa cantik? Oh ternyata sekarang kaya ya, mandi susu lah, inilah itu, jadi kelihatan kaya. Nah, istrinya ini 700 dari kaum bangsawan, 300 dari yang lain ya, wanita-wanita bermartabat yang menjadi istrinya. Tetapi aneh, justru Raja Salomo ini cinta mati dengan seorang gadis yang menurut saya nggak cantik begitu ya, karena gadis ini hitam ya, tapi dia cinta banget. Coba lihat Kidung Agung pasal yang ke-6. Tapi Salomo tidak bisa mendapatkan hatinya karena gadis ini telah punya pacar ya, pacarnya seorang gembala yang sederhana. Tapi hati Salomit ini, Sulamit bukan Salomit, Sulamit tidak tergoda oleh ketampanan Salomo, tidak tergoda oleh harta Salomo. Dia tetap setia kepada pacarnya yang hanya penggembala. Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dikatakan, kembalilah ya gadis Sulam, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis Sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Hati Salomo terpaut kepada seorang wanita. Dia adalah gadis Sulam, namanya Sulamit. Dalam Kidung Agung pasal 6 ayat yang ke-13, dia begitu cinta ya dengan gadis ini. Walaupun gadis ini hitam, tetapi hati Salomo terpaut kepada gadis ini. Banyak orang tidak sehitam Sulamit. Waktu ke Israel ya, ada orang hitam banget yang tunggu di bait Allah ya. Nah, Bapak Gembala bilang, tuh bongsone kekasihnya, perempuan yang sangat dicintai oleh Sulamit, hitam banget gitu ya. Tapi membuat hati Salomo terkibir-kibir. Banyak di antara kita tidak terlalu hitam, tapi tidak pede ya, berusaha diputihkan, mandi susu lah, apalah biar kelihatan, pakai whitening ya supaya putih. Tidak perlu seperti itu. Ternyata cinta itu tidak karena warna kulit ya. Kalau putih dicinta, kalau hitam dibuang, tidak seperti itu. Buktinya Raja Salomo ini justru jatuh cinta dengan seorang gadis yang berkulit hitam. Nah, kenapa dia berkulit hitam? Karena gadis ini adalah seorang pekerja. Dia bekerja di kebun anggur. Kidung Agung pasal 1 ayat 5 dikatakan, memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Jadi gadis ini hitam ya. Karena apa? Ayat 6, janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak aku jaga. Rupanya dia harus bekerja di kebun anggur. Kakaknya, saudara-saudaranya memaksa dia untuk menggarap kebun anggur punya saudara-saudara mereka. Sedangkan kebun anggurnya sendiri tidak terawat, nggak sempat, karena dia harus bekerja mengerjakan kebun anggur saudara-saudaranya. Rupanya dia seorang perempuan yang baik ya. Dia tidak berontak, tidak marah kepada kakaknya. Enak aja, yang punyamu garapan sendiri, aku garap punyaku. Dia seorang pekerja, dia seorang wanita yang bekerja keras, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia lakukan. Ada banyak hal yang baik pada Sulamit ini sehingga Raja Salomo jatuh cinta.
Tetapi sayang ya, saya tadi sudah katakan bahwa cinta bertepuk dengan sebelah tangan, karena suami tetap setia sama pacarnya yang notabene hanya seorang gembala. Ada banyak perempuan-perempuan matre ya. Nah, bahkan ada seorang nasihat dari seorang ibu, kalau cari suami jangan lihat parasnya, jangan lihat yang lain, tapi lihat pribadinya. Saya pikir luar biasa banget ya. Kepribadian yang dilihat ternyata bukan itu maksudnya. Lihat mobil pribadinya berapa, lihat rumah pribadinya, lihat harta pribadinya. Ternyata ya banyak seperti ini ya. Cari suami kaya, jelek gak apa-apa, pokok isoki, begitu ya. Kemarin saya menyaksikan pernikahan anak teman saya kaget. Loh, jelek banget yang laki, rambutnya dikuncir lagi. Tapi Bapak Gembala bilang, ya dia dokter, dia kaya. Walah, ya. Tapi kepribadian gadis ini tidak salah kalau Salomo ini jatuh cinta, karena kepribadian gadis ini luar biasa. Walaupun ada yang lebih ganteng, lebih kaya, dia tetap memilih untuk setia kepada pacarnya. Jadi kecantikan itu relatif ya. Istri-istri Salomo lebih cantik dari perempuan ini, jauh lebih cantik, karena 700 orang dari kalangan bangsawan, orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang pasti berpenampilan baik. Tetapi hatinya terpikat kepada seorang perempuan yang sederhana, seorang pekerja keras. Saking kerja keras di bawah sinar matahari, kulitnya kebakar sampai hitam banget. Tetapi dia mendapat hati di dalam hidup Salomo. Jadi saya ingin kasih tahu, tidak usah minder kalau kebetulan kita dilahirkan menurut orang kurang baik, kurang cantik. Tapi menurut saya, Tuhan ciptakan kita ini luar biasa. Amin. Nah, ada yang lebih penting dari kecantikan secara lahiriah. Bagaimana kita bisa menjadi istri yang dicintai oleh suami dan anak-anak. Amsal pasal 31, Amsal pasal 31 yang kita baca tadi, dikatakan bahwa istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Coba sekali lagi kita baca ayat ini ya. Amsal pasal 31 ayat yang ke-30 bagian B. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini? Jadilah istri yang takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu apa? Nanti minggu depan kita belajar. Tapi simpan dulu, keep dulu ya. Isi hidupmu, isi tahun 2021 dengan apa? Dengan takut akan Tuhan. Katakan bersama-sama, takut akan Tuhan. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan. Yang kedua, supaya kita dipuji-puji, menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang hebat. Apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-10 kita akan lihat bersama-sama. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Yang dicari bukan cuma cantik, tapi cakap. Ya, saya pernah bahas tentang cakap ini. Oke, untuk ingatkan nanti lain kali kita bahas lagi ya. Simpan dulu. Yang pertama harus menjadi istri yang takut akan Tuhan. Yang kedua harus jadi istri yang cakap. Dan yang ketiga 1 Petrus pasal 3 ayat yang keempat. Kita akan lihat ayat ini. 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah
manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jangan hanya jadi istri yang cantik, yang dandani lahiriannya aja, ya nggak salah untuk dandan pakai perhiasan, tapi ada yang lebih penting dari itu, manusia batinia kita. Biar kita menjadi wanita yang memiliki roh yang lemah lembut. Saya sudah belajar ya, memiliki roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut itu bukan kelemak-kelemek begitu ya, tapi bisa bikin orang adem, bisa bikin orang tenang, bisa bikin orang hatinya yang tadi kemerungsung jadi enak. Itu roh yang lemah lembut ya. Selain roh lemah lembut, ada lagi ya, roh yang lemah lembut dan tentram. Ini harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Perhatikan manusia batinia ini ya. Boleh dandan, tapi yang lebih penting yang di dalam ya. Nah, firman Tuhan bilang dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 27, jangan jadi orang yang seperti kuburan. Kuburan itu luarnya bagus ya, dicat warna putih, tapi dalamnya apa? Dalamnya tulang belulang, dalamnya busuk. Jangan jadi wanita yang seperti ini. Luarnya kelihatan cantik, tapi hatinya busuk, hatinya kejam, hatinya jahat. Tapi masih mending ya, wis ayu atine bosok. Tapi ada, udah gak cantik, jelek, hatinya busuk. Nah, Ciloko 13 begitu ya. Luarnya jelek, dalamnya juga busuk. Nah, dibuang perempuan yang seperti ini. Ayo belajar ya, jadi wanita yang memiliki manusia batinia yang baik. Dan yang terakhir kita akan lihat bersama-sama Efesus pasal yang kedua. Nggak ada yang nggak cantik ya. Kenapa? Tuhan ciptakan kita, Tuhan yang buat kita. Kita ini buatan Allah. Sok buatan Allah jelek ya, nanti Tuhan marah loh. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu Efesus pasal 2 ayat 10? Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras sebelum kita akhiri ibadah kita malam ini. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Katakan kepada dirimu, aku ini buatan Allah. Mosok buatan Allah jelek? Pasti bagus ya. Tergantung relatif, tergantung orang melihatnya. Saya pernah katakan, suatu hari saya pelayanan di Wamena. Ibu gembala itu dari suku Chinese ya. Nah, suatu hari saya ketemu dengan adiknya ibu gembala ini. Seorang laki-laki ganteng, tinggi, besar. Ketika kami ngobrol, saya kaget ya. Dia bilang, istri yang sekarang ini istri kedua saya. Kaget saya, loh kok istri kedua? Ternyata istri pertamanya meninggal. Lalu yang membuat saya kaget lagi, dia bilang, istri pertama saya orang Irian, dan istri kedua saya juga orang Irian. Maaf ya, bukan mau menjelekkan menurut saya. Dan yang saya tidak suka orang Irian itu rambutnya rupet, keriting begitu ya. Nah itu motongnya susah. Tetapi sahabat wanita, tahukah engkau, perempuan ganteng ini jatuh cinta dengan gadis Irian. Apa yang membuat dia tertarik? Rambutnya. Yang orang tidak suka, saya tidak suka, tapi justru itu menjadi daya tarik orang lain. Jadi pria ganteng ini 2 kali menikah dengan gadis Irian karena dia suka rambutnya orang Irian. Apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita itu sempurna. Saya dulu pikir, saya ini gigi saya nggak rata. Kalau anak sekarang udah pasang bekel. Tapi tahukah engkau, justru
Teman-teman laki-laki saya dulu bilang, justru yang bikin saya menarik itu gigi gingsul saya. Katanya kalau tersenyum manis sekali. Jangan pernah ngomong jelek tentang apa yang kau miliki, karena kau buatan Allah. Tuhan ciptakan kita sempurna. Amin. Ya, tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan. Kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Baca bersama-sama ayat selanjutnya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan Tuhan dengan sempurna untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan sesuatu yang baik. Ini harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Jadilah mama yang baik. Amin. Mama yang bisa memperhatikan anak-anak. Jangan jadi mama yang kurang ajar. Iso ngeluyur gak iso ngopeni anak. Oh, tapi sahabat wanita yang ikut ibadah online ini tidak ada yang seperti itu. Itu wanita-wanita yang di hutan. Saya paling tidak suka kalau lihat perempuan seperti ini, yang terlantarkan anak, tidak perhatikan anak, tidak perhatikan suami. Kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Amin. Katakan bersama-sama, aku diciptakan untuk pekerjaan baik. 1, 2, 3. Aku diciptakan untuk pekerjaan baik, menjadi berkat buat anak-anak, menjadi berkat buat suami. Amin. Lakukan sesuatu yang baik untuk keluarga kita, supaya Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bentuk kami Tuhan, jadikan kami indah. Hidup yang tidak sempurna ini kami taruh di mezbah-Mu, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu, kami bawa bejana hidup kami. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bentuk, jadikan kami menjadi wanita-wanita yang menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi suami kami, dan bagi anak-anak kami, bahkan bagi semua orang. Biar Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Bentuk dan jadikan kami menjadi bejana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Biar setiap firman yang sudah kami dengar mengubah hidup kami, mengubah arah hidup kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak terfokus kepada hal-hal lahiriah yang mungkin bisa merusak rumah tangga kami, tetapi sebaliknya, jadikan kami wanita yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan. Jadikan kami istri yang cakap. Tolong kami supaya kami memiliki manusia batinia yang hebat. Kami memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Dan biar hidup kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang.
perbuatan baik boleh kami lakukan hari demi hari. Biar tahun 2021 yang kami lewati, kami isi dengan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.